Martial God Asura Chapter 5876 Bahasa Indonesia. 5876, memasuki Gunung Suci. Chu Feng ingin membawa Ziling ke tanah terlarang, tapi dia dihalangi oleh formasi perlindungan. Dia hanya bisa masuk sendiri. Tidak apa-apa. Kamu masuklah. Aku akan menunggumu di luar, kata Ziling. Chu Feng takut Ziling akan terlalu memikirkannya, jadi dia menjelaskan, menurutku ayahku tidak membuat pelindung yang tidak dapat dimasuki olehmu. Dia mungkin saja membangun formasi sedemikian rupa sehingga hanya saya yang bisa melewatinya. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin tuanku membuat pelindung hanya agar aku tidak masuk. Cepat masuk, kata Ziling sambil terkekeh. Dia tidak akan menyalahkan Chu Xuanyuan, bahkan jika memang formasi pelindung itu memang sengaja dibuat untuk dirinya tidak dapat masuk. Dia kurang berbakat, sehingga dia seharusnya tidak bisa keluar dari alam bela diri leluhur seperti Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Berkat Chu Xuanyuan dia bisa sampai sejauh ini. Tunggu aku, kata Chu Feng. Dia membangun formasi penyembunyian untuk melindungi Ziling sebelum memasuki tanah terlarang. Saat dia berjalan melewati tempat-tempat yang familiar, segala macam kenangan mulai muncul di benaknya. Dia ingat pertama kali dia melangkah ke tempat ini. Jantungnya berdebar gugup karena dia tidak tahu Keratua adalah teman ayahnya. Namun, sekarang semuanya kosong. Chu Feng memindai area itu dengan mata langitnya, tapi dia tidak dapat menemukan energi untuk membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Maka, dia duduk dan mencoba merasakannya dengan hatinya. Dia tidak bisa merasakan apapun pada awalnya, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan energi luar biasa yang tersembunyi di area tersebut. Begitu dia merasakan energi itu, dia merasa seperti telah bersentuhan dengan dunia baru. Energi itu sangat besar, sampai-sampai dia merasa seperti ikan yang tergelincir ke lautan. Dia tidak tahu betapa besarnya lautan ini. Dalam arti sebenarnya, hal itu tidak berdasar. Tapi ini adalah batas kemampuannya saat ini. Dia tidak dapat mengetahui jenis energi apa itu, dan dia juga tidak dapat berkomunikasi dengannya. Seolah-olah ada pintu tak kasat mata yang menghalangi jalannya, menghalangi dia untuk tetap di luar. Apakah kultivasi saya masih belum cukup kuat? Ayahku sudah jauh lebih kuat dari levelku saat ini ketika dia membawaku ke alam bela diri leluhur saat itu. Chu Feng mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan energinya. Dia tidak terlalu kecewa dengan hasilnya karena dia sudah bersiap untuk kegagalan. Maka, dia meninggalkan tanah terlarang dan menemukan Ziling. Bagaimana hasilnya, kakak Chu Feng? Ziling bertanya. Saya masih harus berusaha lebih keras, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kita akan kembali ke sekte bela diri naga tersembunyi sekarang? Ziling bertanya. Kami menuju ke tempat lain dulu, jawab Chu Feng. Keduanya mengaktifkan formasi teleportasi dan meninggalkan area tersebut. Ketika mereka keluar dari jalur teleportasi, mereka mendapati diri mereka berdiri di tengah gunung. Di mana kita, kakak Chu Feng? Ziling bertanya. Alam atas Ciliokosem besar, Gunung Suci Laut Primal. Chu Feng melanjutkan untuk memberitahu Ziling apa yang dia temui di Gunung Suci Laut Primal. Kamu curiga ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di Gunung Suci Laut Primal? Ziling bertanya. Chu Feng lemah saat pertama kali memasuki Gunung Suci Laut Primal. Wajar jika dia bertemu dengan entitas yang tidak dapat dia tangani. Namun, segalanya berbeda sekarang. Saya tidak yakin. Saya harus melihat apakah saya dapat mengaktifkan gerbang pembentukan roh yang mengarah ke Gunung Suci Laut Primal. Kami akan segera mengetahuinya, kata Chu Feng. Dia membentuk segel tangan dan melepaskan jiwanya. Dia berencana untuk membuka gerbang pembentukan roh yang mengarah langsung ke Gunung Suci Laut Primal. Jika dia tidak dapat menemukan gerbang pembentukan roh yang mengarah ke Gunung Suci Laut Primal bahkan dengan kekuatan rohnya saat ini, itu akan menunjukkan bahwa tempat ini tidak sesederhana kelihatannya, dan kemungkinan besar ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, jika dia bisa menemukannya dengan mudah, mungkin Gunung Suci Laut Primal tidak begitu mengesankan seperti saat pertama kali dia menemukannya. Segera, Chu Feng menemukan alam yang tersembunyi di dalam Gunung Suci Laut Primal dengan mudah, jadi dia membuka gerbang pembentukan roh ke dalamnya. Apakah gerbang pembentukan roh itu mengarah ke Gunung Suci Laut Primal? Ziling bertanya. Itu benar, Chu Feng mengangguk. Sepertinya kamu menemukannya dengan mudah, kata Ziling. Ya, tapi sebaiknya jangan meremehkan Gunung Suci Laut Primal dulu. Chu Feng bersiap untuk menyisir area tersebut secara menyeluruh meskipun dia tidak yakin apakah ada harta karun di sana atau tidak. Itu meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada dirinya. Saat itu, dia sedang melakukan perjalanan ke alam atas bersama Ying Minchao, Zixunyi, Wang Qiang, dan Zhao Hong ketika mereka menemukan pusaran misterius di Stairway to Heaven dan akhirnya terpisah. Chu Feng diseret ke alam di dalam Gunung Suci Laut Primal. Dataran yang tampaknya tandus ini meninggalkan kenangan yang tak terlupakan baginya. Dia menemukan keterampilan bela diri tabu abadi dan bahkan bertemu dengan binatang buas yang tangguh dan makhluk misterius. Dia harus keluar dari tempat ini untuk bertahan hidup. Hal ini membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Namun, dia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Dia bertekad untuk sampai ke dasar Gunung Suci Laut Primal dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Ziling, seru Chu Feng takjub. Ziling sudah melangkah ke gerbang pembentukan roh, jadi dia segera melakukan hal yang sama. Di sisi lain gerbang pembentukan roh terdapat dataran tandus tanpa rumput apapun, namun matahari yang terik menyinari dirinya dari atas. Suara-suara samar-samar terdengar di kejauhan, dan terdengar sangat menakutkan. Ziling sudah menempuh perjalanan jauh. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah masuk juga, dia segera berlari kembali dengan sebuah buku compang camping di tangannya. Kakak Chu Feng, ada keterampilan bela diri tabu abadi di sini. Ziling berseru kegirangan. Dia telah menemukan keterampilan bela diri tabu abadi segera setelah dia tiba di sini. Chu Feng mengambil manual darinya dan memeriksanya. Senyum penuh harap muncul di bibirnya. Sepertinya ada harta karun yang mengintai di sini, kata Ziling. Memang, Chu Feng mengangguk. Bahkan tanpa menggunakan keahliannya, dia sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa di dunia ini. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini. Ziling, ayo sembunyikan diri kita untuk menghindari masalah, kata Chu Feng. Ziling mengangguk.
Chu Feng membangun formasi penyembunyian yang kuat di sekitar mereka. Keduanya kemudian naik ke langit, dan Chu Feng mengaktifkan mata langitnya untuk memindai area tersebut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan arah perjalanannya. Dia bahkan mengeluarkan pengocok ekor kuda guru surgawi, dan yang cukup menarik, kali ini hal itu memberinya bimbingan.